Alright. Good morning, class. Sorry. Morning. Good morning, Miss. Good morning, Morning, Miss. Miss. Okay. How are you today? I'm fine. I'm Thanks. fine. Thank you. Thank you. Alright. I hope you're always in a good condition, yeah, even we know we are in the pandemic situation. Gitu. I think this is our first meeting because I think you haven't met me before, but I don't know if you have seen me in other places. Jadi ini Miss suaranya jelas kan? Agak patah-patah. Agak patah-patah sih, Miss, tapi cukup jelas. Iya, patah-patah. Okay, how about now? Tes. Sekarang jelas tidak? Cukup jelas, Miss. Jelas. Oke. Di sini semuanya udah banyak ya yang masuk. I think now I would like to introduce myself first. My name is Amanda Wijayanti. I'm from Siliwangi University as 7th semester students and English student department as a major. And now I am a PLP student as Bu Peti said before ya on a WL group. Nah, sekarang Miss pengen kalian untuk turn on your camera sebentar aja karena Miss pengen ngeliat dulu kalian dan Miss mau checking the absensi gitu. Tolong di on-kan dulu kameranya ya anak-anak. Udah cantik ini mah, udah cantik-cantik, udah cakep-cakep pasti. Pak Yazid. Oke, Miss mau absen dulu ya. Berarti absen 17 Muhammad Ataya Somantri. Ataya Hadir. mana? Saya, Bu. Oke, Ataya kenapa tidak turn on your camera? Belum mandi, Bu. Kok belum mandi sih? Kan udah pagi, udah siang. Mandi lah ya, biar ganteng. Selanjutnya ada Muhammad Fadilah. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Awal. Awal belum masuk kali ya, nanti sambil berjalan aja absensinya. Ya, Bu. Selanjutnya ada ada Muti Harij. How to pronounce your name, Muti? Muti hadir gak? Enggak ya, enggak ada. Belum masuk kayaknya. Ada Naya. Naya, where's Naya? Tidak ada. Naufal Hairu Dafa. Hadir, Bu. Kenceng banget. Naufal hadir. Kenapa nggak turn on your camera? Hadir. Belum mandi, Bu. Belum mandi bukan jadi alasan loh ya. Kan ini Miss juga sekarang bela-belain loh mandi. Bela-belain. Malu, Bu. Itu malu. Okay. The next is Nesya. Where's Nesya? Hadir, Bu. Halo Nesya. Setengah gak kelihatan Nesya. Malu, Bu. Malu. Oke. Selanjutnya ada parent. Gimana ini bacanya? Aku hadir. Hadir. Oke. Rahil Ehsan Huda. Ada ya nih, si ganteng nih. Ini turn your camera full gitu, jelas banget ini. Selanjutnya ada Raisa Amadea. Raisa nggak ada ya, lagi konser kayaknya. Canda. Selanjutnya ada Raifan Dika. Hadir. Hai. Lambaikan tangan ya Raifan. Rifda, hadir Rifda. Where's Rifda? Nggak ada, oke. Suci Zaneta. Nggak ada lagi. Siren. Hadir, Bu. Iya. Testa. Hadir, Bu. Hadir.
Sani Aulia. Hadir, Bu. Oke. Zahra Naura. Hadir, Bu. Alright, jadi yang nggak hadir sekarang itu ada Awal, Muti, Nahya, Raisa, Rifda, sama Suci ya. Tolong nanti di kontak ya teman-temannya, tolong konfirmasi ke Ibu dan ke Ibu Peti atau ke ke wali kelas ya. Tolong ada konfirmasinya, kasih tahu sama kalian, jangan lupa. Oke, tadi udah kenalan ya sama saya. Jadi nama saya tadi siapa? Amanda Wijayanti. Tuh, Amanda Wijayanti. Ini Izin Miss, saya tadi nggak absen soalnya sesi 1. oh kamu oke. Ya Miss, jadi saya izin nggak PTMT. Oke. Kenapa Ilham sakit? Ya Miss, ini apa? Ada musibah, kecelakaan. GWS ya Ilham. So, Thank you, Miss. before we start the lesson, I would like you to let me start basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okay. Kepada adik-adik, tolong lebih interaktif ya ke depannya. Kalau bisa ya di-unmute aja. Nanti kalau misalnya Miss lagi menjelaskan terus bertanya, di-unmute ya. Terus kalau misalnya nanti ada yang mau menjawab pertanyaan Miss, boleh angkat tangan dan boleh untuk mengaktifkan kameranya. Baik, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas KD berapa? Coba ada yang tahu nggak? 3.1. 3.1 tuh udah lewat. Sekarang itu 3.2. Dimana kita akan sambil bacain ya, Miss ya. Ada yang mau masuk nih, Murti. Oke. 3.2 kalinya adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan kebutuhannya. Sebentar. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang greeting card ya. Nah, I think you have learned about this material before, and I know you have created and often to create it because I know this is online era. Dan saya sendiri juga kan di sini sering bikin greeting card gitu. Contohnya di Instastory itu sudah termasuk greeting card, apalagi kalau misalnya ada yang sedang ulang tahun, itu Miss biasanya bikin greeting card buat temen Miss atau siapa aja gitu ya, atau ya kayak gitu ya. Nah, oke, jadi kita akan membahas tentang greeting card ya hari ini. Let me to show you the PPT. Gimana anak-anak, kelihatan nggak tadi PPT-nya?
Mana sih? Ini ya. Gimana sekarang udah kelihatan belum? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi kalian bisa ngelihat ya, there's many pictures that you have to guess it. So, do you know about what these are? What is it? What these are text? Ada yang tahu gak? Ini tuh teks apa sih? Halo? Greeting card. Greeting card. Betul ya. Kenapa greeting card? Kamu tahu greeting card ini dari mana gitu? Ya, terus teks. Boleh pakai bahasa Indonesia, Miss? Boleh, boleh. Feel free with me ya. Karena kan teks tersebut merupakan teks yang berisi dan bertujuan untuk mengucapkan atau memberikan selamat kepada orang lain. Oke, betul. Barusan siapa yang menjawab? Ya, Miss. Pardon me? Siapa? Ilham, Miss. Ilham. Oke. Nah, Ilham kan udah bisa ngejelasin ya, udah bisa ngejawab pertanyaan Miss barusan. Kenapa ini greeting card? Apa sih gitu ya yang menyebabkan ini disebut dengan greeting card? Katanya ini adalah teks yang berfungsi untuk mengucapkan ungkapan kepada seseorang. Sebentar ya, ada yang masuk. Oke. Selanjutnya. What is the definition of greeting cards? Do you know about the definition of greeting cards? Ada yang tahu gak? Greeting card itu apa sih definisinya? Untuk apa sih? Gitu. Jadi ibu yang ngejawab. Oke, gak ada yang tahu nih. Kenapa? Oke. Baik, Miss jelaskan ya. Kenapa? Ini Ilham suaranya agak ini apa? Cenut. Apa namanya? Jet ya. Enggak jelas, kurang jelas. Oke. Nah, sebelum itu Miss di sini akan memperlihatkan apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini. The point one is what is greeting card, and the next point is purpose of greeting card, and the next is greeting card structure, organic structure of greeting card, and the fourth is language features of greeting card, and the next is expression of greeting card, and the sixth is types of greeting card, and the last is example of greeting card. Jadi kita akan mempelajari tentang 7 poin ini ya untuk hari ini. Nah, untuk poin pertama, tadi Miss sudah bertanya ya, what is greeting card? Ada yang tahu gak apa itu greeting card? Izin menjawab, Miss. Ya, boleh. Ilham ya? Greeting card. Oke, apa Ilham? That is used to greet or to congratulate someone on special occasion. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kartu ucapan adalah kartu bergambar yang digunakan untuk menyapa atau memberi selamat seseorang pada momen tertentu. Betul Ilham, jadi greeting card merupakan suatu teks di mana kita sebagai sender akan mengungkapkan atau mengekspresikan sesuatu kepada seseorang ketika seseorang itu mempunyai momen-momen spesial gitu ya. Nah, what is greeting card? Nah, ini bahasa Inggrisnya. Greeting card are cards that contain illustration to congratulate someone's achievement or to express a compliment. Betul ya apa yang kata Ilham tadi. Nah, sekarang tujuan dari greeting card. What purposes of greeting card? Ada yang tahu nggak tujuan dari greeting card itu apa? Kayak misalnya, to congratulate someone.
Tapi itu kan lebih ke definisi ya, apa itu greeting card. Greeting card adalah kartu untuk mengucapkan kepada seorang. Tapi ini apa sih tujuan diadakannya greeting card dalam hidup kita? Kenapa harus ada greeting card dalam tatanan kehidupan manusia gitu? Apa ya deh? To express simpati atau untuk mengekspresikan belasungkawa. Ya, itu juga bisa ya seperti itu. Where does it express congratulate or sympathy or empathy dan something like that or something like that. Tapi fungsi sosialnya sendiri or purposes of greeting card is, nah ini benar ya, kayak kata tadi Ilham dan siapa tadi yang jawab. Jadi sebenarnya fungsi sosial dari greeting card itu sendiri adalah untuk menjaga hubungan baik di antara manusia dan manusia lainnya gitu. Jadi kan manusia adalah manusia adalah makhluk sosial gitu. Jadi manusia harus tetap berkehidupan sebagaimana mestinya. Jadi greeting card itu berfungsi agar membantu manusia untuk menjaga hubungan baiknya gitu ya, antar sesama manusia. Sorry ya, ini Miss agak grogi karena tadi kan Missnya ngajar langsung, sekarang online jadi nggak kelihatan nih mahasiswa nggak kelihatan siswanya. Aduh, sorry. Ini grogi juga, ini banyak ibu-ibu PLP dan bapak-bapak PLP di sini. Kalau tadi kan sendiri ya, jadi feel free. Kalau sekarang agak diawasi, tapi nggak apa-apa. Feel free guys. And the next is greeting card structure atau struktur dari teks greeting card. Biasanya dalam suatu teks greeting card nih, misalnya ya kayak gini. Gini deh ya, greeting card. Di sini tuh biasanya ada apa aja gitu dalam greeting card itu. Ada yang tahu nggak? Boleh saya jawab lagi, Miss? Boleh. Oke, Untuk yang tertuju, isi penerima ada body untuk atau pengirim. isinya quote, picture, expression. Dan yang terakhir ada pengirim. Betul sekali. Jadi dalam greeting card itu ada komponen ya teman-teman. Jadi yang pertama, nah ini contohnya nih, boleh kalian amati dulu teksnya. Jadi yang pertama ada receiver. Yang kedua ada body or content di sini. Dan yang ketiga ada sender ya. Biasanya sender itu di bawah. Oke. What is receiver? Tadi Ilham bilang receiver adalah penerima kartu greeting card ya. Atau greeting card. Betul sekali. Nah, yang kedua ada body. What is body? Apa itu body? Body adalah isi atau konten. Betul yang dikatakan Ilham juga tadi. Dalam body ada 3. Ada quote, ada picture. Kalau quote itu lebih ke kata-kata dari sendernya sendiri, harapan-harapannya seperti itu ya. Yang kedua ada picture, gambarnya. Terus juga ada expression. Expression itu bentuk ungkapan seperti misalnya happy birthday, congratulations, happy Teacher's Day or something like that. And the next is sender. What is sender? Sender adalah orang yang mengirimkan greeting card itu, yang membuat greeting card tersebut ya. Jadi dalam greeting card itu harap diingat ada 3 ya, ada receiver, ada isi, dan ada sender. Tapi akan lebih baik lagi jika sendernya itu ditulis. Jadi ini ketika kita menerima atau menerima greeting card itu kita tahu dari siapa greeting card ini. Jadi kan kalau misalnya nggak ada penulisnya ini siapa, jatuhnya itu kayak secret admirer kan. Kayak aduh siapa nih, kok aku tiba-tiba ada yang ngirim surat ini, kan kita takut salah atau takut GR gitu ya. Jadi it's better to you to write down the sender gitu, the name of sender. And the next is language features of greeting card. Language features itu kaidah kebahasaan ya, atau tata bahasa dalam greeting card. Ada yang tahu nggak language features-nya itu apa aja? Nggak ada. Oke, sepertinya ini belum disampaikan mungkinnya di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, dalam greeting card itu ada 4 unsur kebahasaan. Yang pertama ada greeting expression.
Contohnya Happy Birthday, Happy Teacher's Day, or Merry Christmas. Jadi ya ungkapan gitu ya, ungkapan greetingnya. Terus yang kedua ada wishing word atau sentences. Wishing word itu berasal dari kata wish, di mana kata tersebut berarti harapan. Betul? Jadi contoh kebahasannya itu seperti wish you all the best, good luck, good Wilson, and etc. Jadi pokoknya yang berisikan harapan-harapan sender tersebut. And the next is salutation. What is salutation? Salutation adalah sosok atau siapa sih orang yang menulis menulis greeting card itu di kehidupan si penerima. Jadi misalnya ada sincerely atau regards atau ada your bestie, your love, or your mom, your dad gitu kan, your family, itu termasuk ke salutation. Jadi lebih ke bukan peran, apa ya, lebih cocoknya itu kayak, aduh siapa sih gitu, siapa sih aku, misalnya aku sender ya, Miss sender, siapa sih Miss di kehidupannya si itu, misalnya gitu. Jadi kalau misalnya Miss mau nulis happy birthday nih buat best friend-nya Miss akan kayak bakal nulis kayak gini. Happy birthday my bestie, bla 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 bla. Terus di bawahnya ada tulisan your beloved friends, your beloved best friend, something like that. Itu masuknya ke salutation, kayak gitu, mengerti ya? And the next is pronouns. Pronouns yang digunakan dalam greeting card itu ada beberapa banyak sih ya. Contohnya kayak I, my, me, mine, you, yours, your, we, our, us, etc. Jadi ya penggunaan katanya itu seperti ini pronouns-nya. Berarti, nah ini ada 4 ya dalam kaidah kebahasannya. Like I wish you very happy. I-nya itu pronouns, you-nya itu pronouns, itu masuknya ke grammar, tapi ya tidak apa-apa ya dibahas sedikit di sini. And the next point is expression of greeting card. Nah, karena tadi juga ada ya ekspresi dari greeting card itu apa aja. Ungkapan-ungkapan dari greeting card itu apa aja. Nah, di sini ada beberapa contoh. There are some expression can be used in greeting card, such as yang pertama, kalian boleh baca ya di sini. Mungkin kalian juga sudah sering membuatnya. Seperti congratulations on your newly born baby, happy birthday, congratulations on your wedding, happy new year, happy Eid Adha or happy Eid Fitri, Merry Christmas, may all your dreams come true, and best wishes for you. Pokoknya ini kayak ungkapan-ungkapan yang akan kalian pakai di dalam greeting card yang kalian tulis. Jadi apa sih yang kalian ingin sampaikan kepada receiver? Seperti itu. Paham ya anak-anak? Selanjutnya ada tipe greeting card. Siapa yang tahu nih apa aja tipe dari greeting card? Boleh dijawab. Raifan tahu gak apa sih tipe ada apa aja tipe dari greeting card? Kayak birthday card. Ya, then Habis itu kayak congratulation card, ya, graduation card, ya, getting well card, ya, thanking card, betul, national holiday card, ya, baby born, ya, wedding card, and condolence card. betul sekali. Nah, mari kita lihat ya apa yang dikatakan Raifan betul apa betul. Masih betul ya. Jadi di sini ada beberapa kelompok tipe greeting card. Yang pertama ada celebration card yang terdiri dari seperti contohnya birthday or wedding day or engagement day or something like that. Jadi ini tuh greeting card yang bisa kalian kirimkan atau tulis kepada seseorang yang sedang merayakan selebrasi gitu ya. Yang kedua ada National Day Card.
National Day card itu contohnya seperti apa? Seperti Independence Day, atau Happy Mother's Day, or Happy Teacher's Day, terus Happy Father's Day, Happy National Scout Day, kayak gitu. Terus ada juga Special Achievement Card. Special Achievement Card sama Celebration Card itu tipis-tipis bedanya. Cuman Special Achievement Card itu memiliki perbedaan yaitu di situasinya. Jadi Special Achievement itu ketika seseorang mendapatkan special moment atau gelar tertentu yang baru dalam kehidupannya. Dan selanjutnya ada Gratitude Card. Gratitude Card itu biasanya seperti thank you card. Jika kalian kerap membeli sesuatu di online atau online shopping, itu biasanya saat kalian membuka paket itu bakal ada thank you card-nya di dalamnya, kayak gitu ya. Nah itu biasanya masuk ke gratitude card, dan itu termasuk greeting cards. Dan selanjutnya ada get well card. Contohnya apa? Seperti tadi yang Rifan bilang, ada misalnya untuk mengungkapkan get well soon, untuk teman-teman get well soon, dan lain-lain. Sorry, salah mengucapkan. Selanjutnya ada condolence card. Nah, condolence card itu apa sih? Ada yang tahu nggak? What is condolence card? What the differences condolence card and get well card? Apa sih perbedaan get well card sama condolence card? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Miss. Oke, nah kalau condolence card itu kartu ucapan yang digunakan atau dibuat untuk mengekspresikan simpati kita ketika seseorang atau orang lain sedang mendapatkan musibah atau sedang mengalami duka cita dan lain-lain. Kalau get well card kan itu untuk mengungkapkan simpati kita ketika seseorang sedang sakit gitu ya, atau musibah, kecelakaan atau lain-lain, itu bisa kita berikan greeting card berupa get well card. Namun kalau condolence card itu lebih ke simpati yang bentuknya mendalam, duka gitu, duka mendalam seperti kehilangan keluarga atau kehilangan kucingnya mati, gogoknya mati, burungnya mati, or something like that gitu ya. Jadi ini lebih ke perbedaan situasi juga ya. Jadi tipis lah bedanya antara condolence sama get well card. Harap diamati lagi ya, nanti kalau misalnya kalian ada tugas untuk membuat greeting card, jangan sampai salah gitu kalimatnya. Dan unsur kebahasaannya gitu, kayak yang tadi Miss contohkan, expressionnya itu jangan sampai salah gitu ya. And the next is example of greeting cards. Nah, kalian bisa lihat ya contoh-contoh dari greeting card di sini. Yang pertama ada celebration card. Gitu. Kalau celebration card itu seperti selebrasi bentuknya ya, jadi kayak happy birthday, wedding day, engagement day, kayak gitu. Jadi kalian bisa ngirimin ini ke orang-orang yang sedang merayakannya, kayak gitu. Selanjutnya ada national day card. Nah, ini greeting card yang digunakan untuk hari-hari atau memperingati hari-hari nasional seperti Dirgahayu Indonesia, Idul Mubarak, Natal, dan Teacher's Day dan lain-lain. Selanjutnya ada Special Achievement Card. Nah, ini tuh hampir apa ya? Tadi Miss bilang kan, hampir sama dengan dengan celebration, tapi greeting cards ini digunakan ketika seseorang mendapatkan achievement-nya gitu. Jadi saat seseorang itu sudah memperjuangkan, jadi kalian tahu nih perjuangannya, misalnya beasiswa, Miss dapat beasiswa, itu maksudnya kemana? Ke special achievement, karena ada apa ya? Ada what is it? Aduh, aku lupa apa ya kata-katanya. Kalau beasiswa. Sama juga Pak Ajit lupa ya. Pokoknya kayak gitu ya. Ngerti lah pokoknya ya. Ya pokoknya masih mistake. Selanjutnya ada example dari gratitude card. Nah, ini yang disebut tadi sama Miss. Ada thank you card. Ini biasanya digunakan oleh para online shop atau ketika kita misalnya Rifan minjem buku ke Ilham, terus pas Rifan ngembaliin ke Ilham,
Rifan tuh nulis kayak thank you Ilham for your borrowing your book gitu. Nah itu masuknya ke gratitude card ya. Selanjutnya ada get well card. Sorry. Nah seperti ini bisa dilihat ya. Ada get well soon, ada I hope you're feeling better. Pokoknya ini ketika kita akan mengungkapkan semangat atau harapan kepada seseorang yang sedang sakit agar cepat sembuh, agar lekas sembuh seperti itu. Nah, kalau ini condolence card. Condolence card itu kartu yang digunakan ketika kita akan bersimpati kepada seseorang yang sedang mengalami duka cita. Contohnya, I'm sorry for your loss, my deepest sympathy, or I'm sorry for your loss, your father or your family, something like that. Gitu, udah ya. Sebelumnya udah paham belum sama penjelasan dari Miss? Apa masih ada yang belum dimengerti? Boleh sebelum ke materi selanjutnya kita tanya jawab dulu biar lebih paham dan mengerti gitu. Sudah paham semuanya? Paham. Paham, yakin. Yakin. Baik, tadi di generic structure atau di struktur teksnya itu ada apa aja coba? Yang 3 itu. Oh, Receiver, body, Receiver, sender. body sender. and sender. Sender, betul. Jadi udah ada 3 ya. Jadi kalau kita ngelihat greeting card itu harus diamati dari struktur teksnya, terus fungsinya. Ini teksnya itu digunakan untuk apa? Untuk mengungkapkan kepada siapa, dan bentuknya itu termasuk ke tipe apa, greeting card apa. Terus dilihat dulu ini sendernya siapa, ini receivernya siapa. Harus diamati ya itu struktur teksnya. Jangan sampai kita lupa untuk melihat atau tidak cermat dalam melihat greeting card itu. Takutnya nanti ketika kita mendapatkan greeting card, ya udah ini kayaknya buat aku deh. Padahal kita nggak tahu karena di sininya misalnya nggak ada nama penerima atau nama sendernya. Jatuhnya kan kita jadi GR ya. Jadi kita harus benar-benar mengamati. Nah kalau misalnya kalian sudah paham dengan yang Miss sampaikan tadi, mari kita amati beberapa greeting card di sini. Coba kalian amati apa perbedaannya di antara ketiga greeting card ini atau apa persamaannya. Ada nggak gitu? Coba dilihat dan diamati terlebih dahulu. Bentuknya ini bentuk greeting card apa, terus untuk siapa, dari siapa. Di kartu ini mah nggak ada, kartu ini mah ada gitu. Kartu ini mah untuk ini Miss, gini-gini. Dah? Sudah selesai ya mengamatinya? Coba, ada yang tahu nggak apa perbedaan dan persamaannya dalam ketiga greeting card ini? Izin menjawab, Miss. Boleh. Untuk yang paling atas itu kartu special achievement, Miss. Iya. Yang Terus? bawah itu apa tadi teh? Kok apa? Handlens. Balance. Ya. Nah, untuk yang paling bawah itu gratitude card. Betul. Betul ya apa yang dikatakan Ilham ya barusan. Selanjutnya, ada lagi nggak yang tahu nih, yang detail apa sih perbedaannya di antara ketiga teks tersebut dan persamaannya? Ada lagi nggak? Kalau barusan kan Ilham menyebutkan jenis-jenisnya ya, tipe-tipenya. Ada lagi nggak nih yang aneh nih dari greeting card ini? Kalau benar kalian udah paham. Generic strukturnya, Miss, itu kurang. Betul. Apa tuh? Di yang pertama, yang paling atas itu tidak ada untuk siapanya. And the next? Sender. Ya. Next. Bentar. Kurang ini. Ini juga sama, Miss. Yang kedua sama. Yang ketiga juga sama. Yang terakhir itu tidak ada sender dan tidak ada receiver. Betul ya anak-anak. Jadi di sini itu
dalam ketiga teks tersebut tidak ada receiver. Ada di greeting card yang pertama ya yang tadi Ilham bilang, di yang graduate award is it special achievement card. Ini ada si sendernya gitu. Ada love dari Bibi Adora. Itu ada sendernya. Tapi di antara yang ketiga ini tidak ada di what is it? Ya yang di kedua teks ini nih, yang ini dua ini tidak ada sendernya ya, tidak ada identitas pengirimnya. Jadi hanya ada satu di yang congrats graduate. Lalu untuk selanjutnya di ketiga teks tersebut tidak ada apa. Tidak ada penerimanya. Makanya tadi Miss bilang kalau misalnya kalian mau kalian akan akan menulis greeting card, kalian harus menyebutkan identitas kalian sebagai sender dan menuliskan kepada siapa greeting card tersebut dikirimkan. Seperti itu. Jadi tidak ada missing gitu ya antara penerima dan pengirim. Jadi jangan seperti ini ya. Ini contohnya itu kurang tepat. Tapi ya bisa saja kalau misalnya untuk secret admirer itu boleh. Atau ya udah sekedar ingin mengirimkan tanpa tahu nih aku pengen anonimus aja gitu. Itu boleh sih, masih sah-sah aja. Tetapi apabila kalian ingin mengirimkannya secara personal, itu kalian harus menuliskan identitasnya, harus benar ya. Dan ungkapannya juga harus benar gitu. Oke. Cuma GR nanti teh. Iya betul. Takutnya kan Ini GR ya. siapa gitu. Neymar atau siapa? Iya kan takutnya jadi GR gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu gak? Lagi gak? Tidak ada. Oke, apakah kalian sudah mengerti semuanya? Yang lain? Mengerti, Miss. Oke. Paham. Teman-teman di sini masih masih sharing nggak? Masih share screen nggak? Atau udah stop sharing? Sudah stop, Bu. Sharing. Oke. Nah, sekarang untuk cek pemahaman, Miss akan kirimkan link kuisis ya untuk teman-teman. Gampang kok. Sebentar. Miss. Ini waktunya berapa menit lagi ya? Kira-kira cukup tidak kalau untuk kuisis? Cukup? Oh, oke. Makasih Pak Ajit. Sebentar ya, ini ada kendala dengan laptopnya. Miss Teh. Start. Kalian udah benar-benar paham kan semuanya? Udah ya? Okay, so here are the link.
Coba sekarang kalian join, bisa nggak? Ini bukan dilihat dari nilainya ya, tapi Miss pengen lihat pemahaman kalian apakah sudah mengerti atau belum dengan penjelasan Miss. Kalau belum nanti kita ulang lagi atau kita diskusikan gitu yang belum kalian pahami. Karena kan tadi Miss sudah ngasih kesempatan buat kalian untuk bertanya apa aja yang belum dipahami, tapi kalian nampaknya sudah paham semua ya. Jadi kita ini aja, kita langsung mulai tes aja ya. Tes pemahaman. Tenang. Udah mulai ya?
Anak-anak gimana barusan kuisisnya? Udah enak apa belum ya? Ini tiba-tiba laptopnya mati, Miss. Kenapa? Atau masih kuisis kalian? Anak-anak gimana? Kuisisnya udah selesai apa belum? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Udah? Sudah, Bu. Udah, Bu. Okay, let's end together. Oh, masih ada yang main, guys. Mulai, kita tunggu aja ya sambil nunggu. Barusan laptop Miss-nya mati tiba-tiba tapi udah nyala lagi. Nah, sambil nungguin teman-teman kalian yang lagi main Quizzes, di sini ada yang ingin ditanyakan lagi gak? Soalnya kalau Miss lihat dari result sementara di sini pemahaman kalian sudah cukup baik ya, karena rata-rata jawabannya juga sudah cukup baik, sudah cukup bagus nih. Miss share screen ya. Nih, kelihatan nggak result sementaranya? Gimana? Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Miss. Oke, kelihatan ya. Nah ini kalau Miss lihat mah udah bagus ya resultnya gitu. Tuh, Sani ada di posisi pertama, yang kedua ada Muhammad Ataya, lalu ada Ilham, lalu ada Raifan, ada Testa yang terakhir. Maksudnya ini lima teratas gitu ya, 5 Testa. Tapi yang ke bawahnya juga ini sudah cukup baik lah kalau segini ya, berarti udah paham tentang materi yang sudah Miss jelaskan tadi. Tapi ini Raisa kemana ya? Ini tidak mengerjakan atau memang tidak ada jaringan ini? Biasanya suka ada kendala sih kalau misalnya kayak gini. Udah kali ya, kita end aja. Okay, congratulations for the 5 peringkat teratas dari hasil quizzes tadi. Yang pertama ada Sani,
selamat kepada Sani. Yeay. Yang kedua ada Ataya, yang ketiga ada Ilham. Oke. Sekarang kita review dulu ya. Review tentang pertanyaan yang tadi. Apakah menurut adik-adik ini vocabulary-nya terlalu sulit atau bisa dipahami? Bisa dipahami. Bisa dipahami. Bisa dipahami. Mudah ya, tidak ada kata-kata yang sulit. Nah, ini pertanyaannya what is greeting card? Bukan rata-rata, semua juga menjawab benar ya. Jawabannya itu yang A, yang a card that usually to use to congratulate someone's achievement. Benar ya, yang ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari teks yang dilampirkan. Ini pertanyaannya, from the greeting card above, we know that Henny and Handy is getting married. Ini ada satu yang ngejawab graduate from university. Kok graduated sih? Kan di sininya ada wedding ya anak-anak, makanya Miss tadi bilang harap amati struktur kebahasaannya. Apakah ini wedding atau graduasi? Atau of the text gitu. Jenisnya apa ini? Itu adalah wedding married ya, atau wedding day card, seperti itu. Selanjutnya ada the purpose of the text above is, jadi tujuan dari teks ini tuh apa? Apa yang dibicarakan dalam teks ini? Atau ya tujuan untuk mengirimkan teks ini apa? Jawabannya adalah to congratulate someone. Jadi untuk mengucapkan selamat kepada seseorang yang sedang merayakan apa? Merayakan wedding-nya. Betul, ini 8 orang yang menjawab. Ini ada to invite someone. Di sini bukan untuk menginvite someone ya, karena fungsi dari greeting card sendiri itu apa? Apa fungsinya? Untuk mengucapkan selamat kan, atau untuk mengekspresikan ucapan kita. Bukan to invite someone ya, karena ini bukan invitation card. Juga bukan to entertain someone, karena ini bukan untuk menghibur seseorang yang sedang bersedih. Betul? Betul ya? Next. Okay, the next is I wish you showers of love. The word wish has the same meaning with hope. Betul nih, ada 9 orang. Kenapa ini watch? Kan wish itu harapan ya, harapan. Jadi wishing word yang tadi Miss jelaskan, yang kalian tadi jawab juga ya. Ini jawabannya hope ya anak-anak, karena sama maknanya dengan wish, yaitu harapan, bukan watch. Kalau watch mah ngeliatin tuh kayak, oh itu lagi wedding, aku liatin, enggak kan ya? Ya gitu konsepnya. Selanjutnya ada, nah ini ada teks ya. Congratulations Asilas, happy graduation day. I wish all the best for your future. Keep inspiring others with your beautiful mind. Keep on growing. Keep developing your unique dream and talents that make you who you are. Regards, Melissa. The text above tell us about. Jadi teks ini membicarakan apa? Membicarakan Melissa yang menyupport temannya. Nah, ini 8 orang sudah menjawab betul ya. Nah, ini Melissa graduation ceremony. Yang ditanyakan itu, nah amati lagi pertanyaannya ya. Yang ditanyakan itu, teks tersebut itu sedang membicarakan apa gitu ya, kan pertanyaannya ini bukan jenisnya apa ya, kayak gitu. Jadi harap cermat lagi ya adik-adik dengan pertanyaannya. Selanjutnya ada Dear Susanti, on the side of loss your beloved mommy, with our deepest sympathy, may your beloved mommy rest in peace. We do apologize we cannot come to the funeral. Wish you and your family hold on tightly and full of patience. Warm regards, Tito and family. Jawabannya apa? Pertanyaannya apa? What is the writer's intention to write the card? Jadi apa gitu ya? Apa tujuan dari sender untuk menulis greeting card ini? Tujuannya adalah to express their condolence. Jadi karena mengapa jawabannya ini? Karena untuk mengucapkan bela sungkawa kepada seseorang yang sedang mengalami duka cita karena kehilangan ibunya ya tadi di sini. Susanti itu mamanya meninggal, jadi
Tito dan keluarga mengucapkan atau mengungkapkan ekspresinya, mengungkapkan simpatinya untuk Susanti. The next is which one is not part of the types of greeting card. Jadi ini di antara pilihan ini manakah satu yang tidak termasuk ke tipe-tipe greeting card? Jawabannya adalah invitation card, betul. Gratitude card, kenapa ada yang jawab gratitude card? Kan ini termasuk, karena gratitude card itu contohnya seperti thank you card. Seperti itu kan tadi Miss tadi sudah memperlihatkan ya contoh-contohnya. Tentu saja bukan invitation card yang termasuk, karena invitation card itu berbeda dengan greeting card jenisnya. Bahkan dari jenisnya sendiri itu sudah berbeda, seperti beda teks gitu ya. Selanjutnya ada what are the social function of greeting card? Nah, sosial fungsi atau fungsi sosial dari greeting card-nya itu apa? Fungsi sosial dari greeting card itu, nah semuanya ini betul ya ngejawabnya. To congratulate, to wish, or to show sympathy for someone. Jadi fungsi sosial dari greeting card itu adalah untuk mengungkapkan, untuk mengucapkan, untuk memberi semangat atau mengungkapkan bela sungkawa kepada seseorang ketika seorang itu sedang berduka cita. Tapi ya balik lagi kepada fungsi utama yang dilihat dari tujuan utama dari greeting card itu adalah untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Betul? Karena tidak mungkin dong kalau misalnya ada tetangga miss yang wedding atau engagement, tunangan, miss hanya ngeliatin aja kayak oh yaudah selamat, nggak gitu kan, nggak kayak gitu, karena memang itu impolite, jadi tidak sopan ya. Jadi alangkah lebih baik kita mengungkapkannya lewat greeting card, baik itu hard file ataupun soft file, karena kan zaman sekarang sudah dipermudah ya, bisa dengan lewat personal chat like WA, itu kayak selamat ya bla bla bla, itu sudah termasuk greeting card, meskipun itu bukan kayak kita meskipun disebutnya effortless, kayak nggak bikin kartu ucapan dan lain-lain itu tidak apa-apa, kayak cuma buat di WA atau mengungkapkan aja nggak apa-apa kayak gitu. Nah selanjutnya ada teks ini. To Aisyah Nadira, for being a bright and enthusiastic student in 1 or 2J, your bright smile lights up our classroom every day. Great work this year, Aisyah. Your bestie Alia. What is the text about? Apa yang dibicarakan teks tersebut? Atau what is it? Apa teks itu? Salah pertanyaan sih. Teks itu tuh apa? Kenapa ini? Ada yang jawab letter from a teacher. Di sini kan your bestie, apakah bersahabat dengan gurunya? Tidak kan? Di sini tidak ada tulisan from your teacher or from your bestie teacher. Enggak kan? Kayak gitu. Udah selesai? Baik, mungkin cukup sekian ya dari Miss. Sebelumnya, Miss pengen kalian untuk mengaktifkan kameranya karena untuk dokumentasi ya. Boleh ya sebentar. Sebentar aja sebelum di end. Karena untuk bukti juga ke Ibu Peti kalau Miss sudah melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Oke, coba yang lainnya, nggak apa-apa. Yang penting buka kamera deh, sebentar. Nah, nggak apa-apa. Oke, get ready. Get ready. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sebentar. Udah jelas, Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, thank you for this meeting for today, and thank you for your attention. Stay healthy everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa nanti kalau ada apa-apa boleh PC Miss saja ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Goodbye and see you. Terima kasih kembali, Miss.